Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Al-Jami', di mana kita masuk pada hadis ke-7 ya, kalau tidak salah. Hadis ke-6. Baik, kita baca hadisnya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haya'u minal iman, muttafaqun alaihi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rasa malu itu adalah bagian daripada keimanan. Kemudian hadis yang ke-7, karena masih satu pembahasan. Wa an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, akhrajahul Bukhari. Dari sahabat Abu Mas'ud, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara yang didapatkan manusia dari perkataan kenabian yang pertama-tama adalah, jika engkau tidak malu, maka silahkan berbuatlah sesukamu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua hadis ini menjelaskan kepada kita tentang akhlak yang merupakan wasiat seluruh para nabi. Dan akhlak itu disebut dengan al-haya, perasaan malu. Dan perasaan malu itu bagian daripada iman. Sebab kalau seandainya seseorang itu memiliki perasaan malu, maka bisa menggerakkan seluruh badannya untuk mencegat dari perkara maksiat. Jadi akhlak malu ini walaupun hanya satu, tapi bisa banyak mencegat kemaksiatan yang kita akan lakukan. Makanya wajar kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Perasaan malu itu tidak mungkin mendatangkan kecuali kebaikan. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita terangkan hadis ini, baik kita akan jelaskan tentang fadilah atau keutamaan akhlak ini dulu. Pertama, al-haya'u miftahu kulli khairin. Ingat bahwa perasaan malu ini adalah kunci untuk membuka setiap kebaikan.
Rumah kalau tidak ada pintunya, tentu sesuka hati manusia akan mudah masuk ke dalamnya. Tapi ketika ada pintunya, tentu orang berfikir untuk masuk karena harus membuka pintunya. Tapi pintu juga ada kuncinya, tidak bisa dibuka tanpa membawa kuncinya. Maka akhlak malu adalah kunci untuk membuka pintu rumah. Rumah ini ibarat di dalamnya penuh dengan barang-barang mewah, barang-barang berharga. Sementara kita tidak bisa mengambilnya kecuali harus membuka pintunya, dan pintu tidak bisa dibuka kecuali harus memutar kuncinya. Lah, akhlak malu ini adalah kunci untuk membuka semua kebaikan yang kita bisa ambil. Makanya Nabi SAW mengatakan, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu itu tidak mungkin mendatangkan kecuali kebaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, al-haya'u mighlaqu likulli syarrin. Perasaan malu ini bisa menutup seluruh keburukan. Dia kunci bagi setiap kebaikan, dia pula penutup seluruh keburukan. Sehingga wajar kalau seandainya akhlak malu ini menjadi wasiat yang menjadi wasiat turun-temurun dari seluruh para nabi. Sejak zaman Ibrahim sampai kenabian Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akhlak malu itu menjadi wasiat yang turun-temurun, karena memang di dalamnya bisa mengunci seluruh keburukan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula. Sesungguhnya dari apa-apa yang didapati manusia dari ucapan para nabi yang pertama, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau tidak memiliki rasa malu, lakukan sekehendakmu. Silahkan bermaksiat kalau engkau tidak punya rasa malu. Artinya maksiat itu dilakukan karena orang yang enggak punya malu. Orang berzina berarti orang itu tidak punya malu. Orang berjudi berarti hilang malunya. Orang minum khamar berarti tak punya malu. Orang yang ghibah, yang memfitnah, yang menzalimi, yang mengadu domba, itu orang tak punya malu. Kenapa demikian? Karena kalau sedikit saja dia punya malu, tidak mungkin maksiat-maksiat itu dilakukan, karena malu itulah yang mengunci seluruh keburukan. Kenapa kamu tidak ghibah? Ana malu. Malu sama siapa? Sama Allah. Ayolah kita begadang, mabuk, oh tidak bisa, malu. Kenapa malu? Pokoknya malulah. Malu sama siapa? Sama Allah melihat saya. Makanya kata ulama, al-haya'u mighlaqu likulli syarr, bahwa malu itu bisa menutup seluruh celah keburukan. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-haya'u miftahu likulli ta'at. Al-haya'u miftahun likulli ta'at. Bahwa perasaan malu ini bisa membuka seluruh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar kalau seandainya malu itu bagian daripada cabang iman. Al-haya'u minal iman, sebagaimana hadis yang kita bahas. Rasa malu itu bagian daripada iman. Iman ini, Bu, kalau sudah menghujam di dada setiap muslim,
maka iman ini bisa menggerakkan apa saja. Dengan iman ini pasti orang akan semangat ibadah, walaupun harus di depannya melawan rintangan. Malam dingin-dingin tetap bangun tahajud. Hujan lebat-lebat tetap saja dia melakukan tahajud. Walaupun dia harus menahan kantuk, karena yang menggerakkan keimanannya. Jadi iman ini kalau sudah menghujam itu menggerakkan dari kepala sampai kaki. Mata akan memandang ke yang dihalalkan, telinga akan mendengar ke yang dibolehkan, otak berpikir positif, dan begitu seterusnya. Kaki dilangkahkan fisabilillah. Iman ini bisa menggerakkan. Lah malu ini bagian daripada iman yang menggerakkan ketaatan itu. Makanya para ulama al-haya'u miftahun likulli ta'at, bahwa perasaan malu ini kunci untuk membuka semua ketaatan. Kemudian yang keempat, al-haya'u miftahun limahabbatillahi azza wa jalla. Dan perasaan malu ini juga adalah kunci untuk meraih kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ingat, Allah ini sangat mencintai orang yang memiliki perasaan malu. Makanya dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani, Nabi SAW mengatakan, wa yuhibbul hayyiyal afifa al muta'affifa. Allah itu sangat mencintai al-hayy, sifat malu. Dari sini kita tahu bahwa perasaan malu itu mengundang cintanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan ingat, kalau Allah sudah cinta dengan kita, pasti dia akan mengajak Jibril untuk cinta juga. Kemudian Jibril akan mengajak seluruh malaikat cinta kepada kita. Dan kalau seluruh malaikat sudah cinta dengan kita, Allah akan tanamkan sifat cinta ini kepada penduduk bumi. Jadi jangan remehkan perasaan malu ini, karena bisa mengundang kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kemudian yang kelima, al-haya'u min mafatihi az-zinati wal baha. Malu ini termasuk kunci-kunci untuk menghiasi diri. Kalau zahir, ibu bisa menghias dengan perhiasan di leher, di tangan, di kaki, di jari, dengan kalung, gelang dan cincin emas dan berlian, atau dengan baju-baju yang sangat indah, yang bermerek, yang branded dan begitu seterusnya, atau dengan tas dan yang semacamnya, sandal dan pakaian yang dipakainya. Kita bisa menjadikan itu semua alat untuk supaya lahiriah kita nampak megah, nampak cantik, elegan dan yang semacamnya. Itu kalau yang tampak. Tapi yang tersembunyi itu yang bisa menjadikan badan kita ini semakin bersinar, semakin indah dan cantik, adalah perasaan malu yang ditanamkan pada hati. Coba bayangkan kalau kita gabungkan perasaan malu dengan perhiasan yang menempel di badan. Tentu alangkah anggun dan indahnya orang itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa ma kana al-haya'u fi syai'in illa zana. Tidaklah perasaan malu itu menempel pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Tidaklah perasaan malu itu kalau menempel pada sesuatu pasti akan menghiasinya. Bayangkan saja Bu, ibu ini sudah cantik, kemudian pakaiannya juga sopan, tapi juga tidak mengurangi elegan. Ditambah-tambah ibu juga punya akhlak malu. Tutur katanya tidak sembarang ditata dengan rapi.
Perbuatannya juga tidak sembarang digerakkan kecuali ada maslahatnya. Pandangannya juga tidak menatap sepandang-pandangnya, tidak jelalatan ke sana kemari. Tentu orang memandang ibu ini pasti ada aura orang baik kan Bu. Tapi sebaliknya Bu, ibu sudah maaf mamanya kan, ya tak cantik tak jelek lah, tengah-tengah ya. Oke lah pakaiannya bagus, tapi tidak punya malu Bu, tak punya malu sama sekali, ngomong asal ngomong, tak pernah diambil mufradat terbaik, masuk rumah tidak ada kesopanannya, mengeluarkan kata-kata kotor. Mungkin orang tak simpati Bu, ini orang tak bagus ini orang ini. Kalau masih cantik masih mendingan lah ada cantiknya, dia cantik kotor pula hatinya, ini kuadrat jeleknya ini ya. Jadi perasaan malu ini dia bisa menghiasi lebih indah lagi. Ibu sudah indah ditambah malu lebih indah lagi. Makanya Rasul mengatakan wa ma kana al-haya'u fi syai'in illa zana. Tidaklah perasaan malu itu kalau sudah menempel pada diri ibu kecuali akan lebih menghiasi ibu, lebih cantik lagi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keenam, al-haya'u min mafatihil jannah. Perasaan malu ini termasuk kunci daripada kunci-kunci sorga. Rasul mengatakan al-haya'u minal iman wal imanu fil jannati. Perasaan malu itu bagian daripada iman dan iman sendiri ada di sorga. Perasaan malu bagian daripada iman dan iman sendiri ada di sorga. Dari sini kita tahu bahwa malu ini bisa mengantarkan kita ke dalam sorga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama salaf mereka mengatakan, di antaranya perkataan Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala, khamsu alamatin minas saqwati. Ada 5 tanda kalau dimiliki seseorang pasti celaka. Kata Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala, ada 5 alamat kalau ada pada diri ibu maka ibu pasti celaka. Apa 5 alamat itu? Kata beliau, al-qaswatu fil qalbi wa jumudul aini wa qillatul haya'i war ragbatu fid dunya wa tulul amali. Al-qaswatu fil qalbi wa jumudul aini wa qillatul haya'i war ragbatu fid dunya wa tulul amali. Kata Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala, ada 5 tanda kalau terdapat pada seseorang, yakin orang itu pasti celaka. Pertama, al-qaswatu fil qalbi, keras hatinya. Orang yang keras hati itu pasti akan binasa. Ada saja nanti yang akan datang mencelakainya. Yang kedua, wajumudul aidi, susah menangis, susah sekali untuk meneteskan air mata itu. Kemudian yang ketiga, waqillatul haya'i, sedikitnya rasa malu. Karena kalau orang tidak memiliki rasa malu, pasti akan mudah melakukan maksiat. Kemudian yang keempat, warragbatu fid dunya, terlampau cinta dunia. Dan yang terakhir, tulul amali, panjang angan-angannya.
Ini kata Fudail ibn Iyad, 5 perkara ini bisa mencelakakan kita. Keras hatinya, matanya susah meneteskan air mata, sedikitnya rasa malu, terlampau cinta dengan dunia, tinggi dan panjang pula angan-angannya. Lah kata Fudail ibn Iyad, salah satunya beliau mengatakan apa? Qillatul haya, sedikitnya malu. Ini bisa menjadi alamat-alamat dari alamat-alamat kecelakaan. Kemudian berkata Yahya ibn Mu'ad rahimahullahu ta'ala, man istahya minallah muti'an man istahya minallahi muti'an istahyallahu minhu wa huwa mudhnib. Barang siapa yang ia memiliki perasaan malu dari Allah Subhanahu wa taala karena sebuah ketaatan, maka Allah Subhanahu wa taala juga malu dari dia saat dia melakukan kemaksiatan. Orang tidak mau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, malu melaksanakan ketaatan, tak mau solat, kenapa malu? Tak mau puasa, kenapa malu? Jadi orang yang malu dari Allah karena sebuah ketaatan, maka Allah juga malu saat dia melakukan kemaksiatan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini kita tahu bahwa perasaan malu ini adalah sangat luar biasa. Makanya lihat kenapa Utsman ibn Affan radhiyallahu an sangat dicintai Nabi. Karena Utsman ini salah satu keunggulannya adalah dia memiliki rasa malu. Makanya Nabi SAW saat sedang melonjorkan kakinya, betisnya nampak. Abu Bakar masuk, Rasul tidak menutup betisnya. Umar masuk, Rasul tidak menutup betisnya. Utsman masuk, ditutup pula betisnya. Jadi dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, wahai suamiku, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, kenapa ketika Abu Bakar masuk tersingkap betismu kau tak tutup? Umar masuk tersingkap betismu kau tak tutup? Utsman masuk kau tutup pula betismu. Ada apa dengan Utsman Ibn Affan radhiyallahu an? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afala astahi mimma yastahi minhul malaika. Kenapa aku tidak malu kepada Utsman yang para malaikat saja merasa malu dengan Utsman? Malaikat saja merasa malu dengan Utsman. Kenapa aku tidak malu? Jadi Utsman ini luar biasa, memiliki sifat malu ini yang membuat para malaikat ikut malu, bahkan Rasul juga ikut malu. Dipuji para malaikat, dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimanapun akhlak malu ini kan akhlak yang sangat terpuji. Yang saya katakan tadi, dengan satu akhlak malu ini saja semua maksiat bisa ibu hindari. Dengan hilangnya satu malu ini saja semua maksiat ibu bisa lakukan. Karena dia kuncinya, kunci membuka setiap kebaikan dan kunci menutup setiap keburukan. Apalagi seorang wanita, perasaan atau akhlak malu ini harus lebih mendominasi dibandingkan laki-laki. Jadi malunya seorang wanita itu, Bu, harus lebih mendominasi akhlak ini kepada ibu dibandingkan laki-laki. Makanya kenapa dalam Islam Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah seorang wanita itu bertabarruj seperti dandanan jahiliyah yang pertama. Karena orang yang bertabarruj itu tidak punya malu, Bu. Orang yang membuka aurat itu tidak punya malu. Orang yang berpenampilan memfitnah manusia itu tidak punya malu.
Makanya dalam Islam sampai-sampai Allah mengatakan wa qarna fi buyutikunna, sebaiknya wanita itu kalau tidak ada kegiatan sudah di rumah saja, jangan tabarruj keluar rumah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu yang namanya malu ini kan ada dua macam, Bu ya. Ada perasaan malu itu yang memang sudah tertanam sejak ibu lahir. Itu namanya perasaan malu yang disebut dengan al-fitri. Fitri artinya secara fitrah memang sudah tertanam sifat malu ini. Ya mungkin bahasanya ajaran keluarga lah. Ajaran keluarga, umpamanya seorang suami istri, istrinya tidak berani tuh nengok-nengok dompet suami, umpamanya kan. Kata suaminya, kenapa kamu enggak berani nyentuh dompet saya? Ini ajaran keluarga. Ibu saya pesan begini. Ya. Yang satunya berani. Kenapa kamu berani? Ya pengen tahu aja isinya katanya. Jadi ada yang sifatnya fitri, memang dia enggak berani. Tetapi ada juga yang harus dipelajari. Tidak bisa kemudian perasaan malu itu tertanam sendiri, harus dipelajari. Seperti dengan cara usaha untuk memperbanyak ibadah, seperti sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, atau belajar duduk di majelis ilmu, mendengarkan wejangan ceramah, sehingga dengan ceramah-ceramah yang didengarkan itu meresap, kemudian berusaha untuk mengamalkan dan berusaha untuk berubah. Ya. Jadi ada memang malu itu yang memang sesuatu yang fitri, yang memang dua-duanya penting, baik yang secara fitrah sudah tertanam ataupun yang harus dipelajari. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contoh yang disebutkan para ulama. Pertama, minal haya'il abdi fi nafsihi, perasaan malu yang tertanam pada diri seseorang, an yahfadha auratahu, hendaklah seseorang menjaga auratnya, baik laki-laki ataupun perempuan. Rasul mengatakan la yanzuru ar-rajulu ila auratir rajuli walal mar'atu ila auratil mar'ati. Tidak boleh seseorang memandang aurat, atau tidak boleh seorang laki-laki memandang aurat laki-laki, begitu juga wanita tidak boleh memandang aurat wanita, apalagi bersilang. Laki-laki tidak boleh memandang aurat laki-laki, perempuan juga sama, apalagi laki-laki memandang aurat perempuan atau sebaliknya. Inilah ajaran Nabi SAW tentang sifat malu. Kalau orang memiliki rasa malu, jangan memandang aurat baik sesama jenis ataupun lawan jenis, karena itu bagian daripada tidak punya rasa malu. Kemudian juga contoh yang lain daripada akhlak malu ini, ketika seseorang berada di sebuah majelis, seperti sekarang lah ibu sedang bermajelis ilmu kan, an yatakallama bil khairi aw liyasmut. Kalau ibu bisa berkomunikasi dengan baik dan bisa mengeluarkan kata-kata yang sopan, yang indah, yang sedap didengar, lakukan. Kalau tidak, liyasmut, sebaiknya diam. Karena Rasul mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan ucapan yang baik, atau kalau tidak bisa diam. Jadi orang yang mengeluarkan kata-kata yang tidak baik dan tidak bisa mengerem lisannya, tak memandang bulu siapa yang di depannya, mau tersinggung atau dia dengan ucapannya, itu orang enggak punya malu tuh. Karena kalau orang enggak punya malu, pasti dia akan menjaga perasaan orang. Tentu dia akan memilih mufradat dan kosakata yang terbaik yang dia akan ucapkan. Ini juga di antara contohnya. Ya. Atau contoh yang lainnya,
Orang yang punya malu tidak mungkin kemudian bermaksiat terang-terangan, kan Bu? Makanya lihat bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang kisah kaum Sodom, kisahnya kaum Lut. Karena sudah hilang urat malunya, karena sudah hilang perasaan malunya pada diri mereka itu, sampai Allah mengatakan fi nadikumul munkar. Kalau melakukan kemungkaran itu terang-terangan, Bu. Ada yang mentafsirkan, sebagian ahli tafsir, kaum Sodom itu, Bu, kalau lagi kumpul-kumpul, kemudian ada orang yang ingin mengeluarkan kentut, biasanya main ledak saja, Bu. Jadi main kentut di hadapan majelis, kemudian nanti tertawa-tawa. Sampai seperti itu, Bu. Ibu jangan suka ledak-ledakan kentut ya, Bu, ya, di majelis. Ya. Kalau bisa permisi mau ke belakang, maksudnya ya kalau bisa buang angin di belakang ya buang angin, tahan suaranya. Jadi sampai kaum Lut itu saking tidak punya malunya seperti itu, di majelis sudah biasa ledak-ledakan kentut itu, Bu. Itu satu penafsiran. Ada juga yang mengatakan fi nadikumul munkar itu maksudnya apa? Berzinah terang-terangan, Bu, melakukan homoseksual di hadapan orang. Mungkin kalau di zaman sekarang kan masih ada malunya lah, berzinah, sewa hotel, sewa apa gitu kan. Ini enggak, terang-terangan, naudzubillah. Lah begitulah orang kalau tidak punya rasa malu, Bu, dia terang-terangan maksiat. Makanya Nabi SAW mengatakan kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Semua umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan bermaksiat kepadaku. Nah, itu contoh-contoh bagaimana kita disuruh menanamkan perasaan malu, baik kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Contoh kepada orang tua, malu kalau tidak berbakti, malu kalau tidak berbuat baik, malu kalau tidak memberikan kesempatan untuk mengambil pahala sebanyak-banyaknya dengan berbakti kepada mereka. Atau mungkin malu kepada ulama, pada ustaz dan begitu seterusnya, sehingga menjadi orang yang beradab. Atau malu kepada tetangga sehingga tidak menyakitinya. Malu kepada orang lain yang jalan, sehingga ibu kira-kira nampak di jalan ada paku, ada beling, ada apa, langsung disisihkannya, takut membahayakan orang. Karena itu bagian daripada malu tuh. Intinya bahwa malu ini membuka semua kebaikan. Orang yang malu tidak mungkin berdusta, orang yang malu tidak mungkin melaknat, orang yang malu tidak mungkin mencaci, orang malu tidak mungkin memaki, orang malu tidak mungkin mengadu domba, orang malu tidak mungkin menghina, dan begitu seterusnya. Nanti banyak maksiat yang akan berhenti dengan perasaan malu ini. Tapi sebaiknya kalau orang tidak punya rasa malu, pasti akan banyak dosa yang dilakukannya. Riba enggak masalah, judi tidak ada masalah, zina enggak ada masalah, semua dianggap tidak masalah, walaupun jelas-jelas maksiat kepada Allah itu karena perasaan malu yang hilang pada dirinya sehingga membuka pintu kemaksiatan di hadapannya. Wallahu alam. Adapun hadis ini, Nabi SAW mengatakan, hadis yang pertama, al-haya'u minal iman, malu adalah bagian daripada iman. Karena ada hadis yang lain yang mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 ke atas cabang. Lah salah satunya Rasul mengatakan al-haya'u syu'batun minal iman. Perasaan malu itu bagian daripada keimanan. Dan Nabi SAW mengatakan inna min kalamin nubuwatil ula, sesungguhnya dari inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula, sesuatu yang didapati manusia dari kalam kenabian yang pertama. Maksud kenabian yang pertama, ada yang mengatakan maksudnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam sampai kepada Nabi Musa. Itu maksudnya kenabian yang pertama. Adapun kenabian yang terakhir dari Musa sampai kepada Isa. Ada juga yang mengatakan maksudnya kenabian yang pertama itu maksudnya sebelum Nabi SAW, dari Isa sampai ke Adam. Adapun yang terakhir
adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya bahwa semua para nabi sejak zaman Adam sampai Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menukilkan perkataan ini sebagai wasiat bagi umatnya masing-masing, bahwa akhlak malu itu adalah wasiat seluruh para nabi. Makanya mereka mengatakan idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kau tidak punya rasa malu, silahkan lakukan sekehendakmu. Silahkan lakukan sekehendakmu. Wallahu alam. Ini di antara keterangan singkat para ulama. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang bertanya silakan. Baik, kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu